Pemikiran dan pikiran teman-teman ya, hal yang kadang kala dalam hidup semuanya ya, semuanya kita mau prediksikan jadi seperti apa yang kita mau. Sayangnya sebagai seorang manusia biasa ya, kita kadang kala nggak sanggup teman-teman. Nah, yang akan mampir di telinga kita dan mata kita nggak pernah bisa yang namanya prediksikan seperti apa tepatnya 100% ya, it's impossible. Kadang kala udah kerasa ya, udah dapet intuisi yang luar biasa, firasat juga udah mengatakan apa gitu kan. Tapi kadang kala syarat dengan ilusi ya, halusinasi. Apalagi untuk kita yang masih selalu penuh dengan emosi setiap harinya. Right, di readingan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan baca mengenai kabar berita yang mengejutkan yang kamu dengar dalam waktu dekat ini versus dengan pikiran kamu ya. Apakah sinkron teman-teman ya? Kita bakalan baca di general reading ya, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, vibes yang positif pula, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif ya, dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Oke, kita bakalan bagi jadi tiga cerita teman-teman ya, sama seperti biasanya cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu yang namanya pilih kartu, pilih cerita juga gak perlu, cukup dengerin aja dari depan ke belakang ya. Siapa tahu ternyata tiga-tiganya ini semuanya adalah cerita kamu, right? Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright ya, kita baca sekarang ini buat teman-teman Aquarius ya. Buat teman-teman Aquarius di readingan yang pertama ya. Di readingan yang pertama, bacaan yang pertama kali ini kita lihat ya. Pikiran kamu, ketakutannya kamu apa sih? Perasaan takut merasa apa? Merasa dikhianati pada akhirnya nanti gitu kan ya. Dikhianati orang yang kamu percaya, dikhianati orang yang dekat sama kamu, dikhianati orang yang sayang sama kamu ya. Mungkin ditinggalkan juga, diperlakukan gak adil ya, seperti ini ketakutan-ketakutan yang ada di pikirannya kamu. Nah sekarang kita lihat nih teman-teman ya, berita yang bagaimana yang akan kamu terima gitu. Apakah ini adalah sesuatu yang positif ya, atau apakah ini adalah sesuatu hal yang negatif? Kita lihat positif ya. Kalau di sini sih dilihatnya lebih positif. Cerita mengenai apa? Ini berkaitan dengan apa? Kita lihat. Right, ini adalah tentang apa yang kamu sangka selama ini gitu kan ya. Ketakutan yang ada di pikiran kamu ternyata ini tidak terjadi gitu loh teman-teman ya. Such as contoh gitu. Kalau kamu tadi merasa takut kalau kamu tuh dikhianati sama teman-teman kamu, orang terdekat kamu, orang yang kamu sayang ya. It never happen ya. Ini tidak terjadi gitu. Bahkan kebalikan, mungkin orang yang kamu sangka baik gitu kan ya, malah jadinya malah nggak baik gitu. Orang yang tadinya kamu sangka mau mengkhianati dan sebagainya, fine-fine aja. Justru itu orang yang membantu kamu gitu loh ya. Jadi hal-hal yang kamu sangka tidak baik ternyata berjalan dengan baik dan gak apa-apa aja. Ketika kamu, contoh ya lagi yang lainnya, ketika kamu takut mau jujur sama seseorang gitu kan ya, dan takut kalau misalkan nanti jujur dianya nanti kebales gak ya, atau kayak gimana. Ternyata setelah kamu jujur dan bicara biasa-biasa aja responnya gitu loh ya. Jadi semua ketakutannya kamu ini tidak beralasan ya. Ketakutan kamu diperlakukan gak adil, ketakutannya kamu untuk dikhianati ini tidak terjadi ya, seperti itu. Nah kita lihat nih ya, berkaitan dengan siapa aja sih gitu kan. Kalau kita lihat di sini, apakah orang tersebut ya dalam masa lalu atau orang baru ya dalam hidupnya kamu? Kita lihat orang lama ya teman-teman ya. Kalau dilihat di sini orang lama, justru ini adalah orang yang mungkin dekat secara emosi dan perasaan sama kamu gitu. Artinya orang dekat ya, orang yang dekat sama kamu. Nah respon yang sebaiknya mesti kamu lakukan apa sih ya untuk menghadapi hal ini gitu. Belajar buat apa sih ya? Belajar buat refleksi diri teman-teman ya. Lebih banyak fokus ke diri sih ya. Kalau di sini artinya gini, kita tuh nggak bisa yang namanya nyalain situasi dan kondisi. Karena apa? Karena kontrolnya nggak ada di tangan kita. Yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri, bukan orang lain gitu kan. Nyalain orang lain juga nggak akan nyelesain masalah kamu gitu kan. Justru malah nambah masalah ya kan. Nambah masalahnya kenapa gitu? Tambah berantem sama orang lain. Nah ini dia loh teman-teman ya. Jadi ya,
akan jauh lebih baik gitu. Kalau misalkan banyak-banyak refleksi diri yuk gitu ya, banyak-banyak refleksi diri, banyak-banyak benah diri gitu. Karena itu yang paling penting sih teman-teman ya, benar-benar diri ketimbang kita berusaha untuk membenahi orang lain ya, which is impossible lah ya, nggak akan pernah bisa gitu ya. Right ya, ini adalah cerita yang pertama ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua ya. Cerita kamu yang kedua seperti apa sih, kita lihat ya. Cerita kamu yang kedua, pikiran kamu ya, berkaitan dengan ketakutannya kamu ya. Kita lihat pikirannya kamu apa sih kalau misalkan nanti ada yang nggak suka gimana ya, ada yang menghambat gimana ya, ada ujian-ujian yang hadir gimana ya, kalau misalkan hal yang sudah dikerjakan ini tidak mencapai hasil yang seperti diinginkan gimana ya gitu ya. Ini ketakutannya kamu. Nah, berita yang bagaimana yang akan kita terima gitu kan, positif atau negatif? Kita lihat ya di sini. Kurang bagus sih teman-teman ya, karena ini mungkin berkaitan dengan ya hal-hal yang ditutupin selama ini gitu. Nah, cerita mengenai apa dan berkaitan dengan apa sih teman-teman ya, kita lihat di sini. Mengenai hal yang kalau kita bilang ya tentang kebebasan ya teman-teman ya, ketika kamu menginginkan sesuatu hal ya, ingin mencapai sesuatu hal gitu kan, let's say tadi ya, kita balik lagi ke kartu yang pertama, kamu menginginkan sesuatu hal itu untuk kamu capai dalam hidup ya, pencapaian hidup lah yang pastinya jauh lebih baik gitu ya, dan ada ketakutan bahwa nantinya ada orang atau pihak yang menghambat gitu, dan ternyata iya juga gitu loh, ada pihak-pihak yang membuat kamu itu merasa terkekang, merasa terdominasi, merasa membuat kamu tuh nggak bisa jadi diri kamu sendiri, sehingga hal-hal yang kamu inginkan, pencapaian tadi ya, ini benar-benar terhambat karena memang ada pihak yang menghambat ya, ada ujiannya, ada hal-hal seperti itulah ya, pihak-pihak yang mungkin berbeda prinsip gitu loh sama kamu, kamunya maunya ke kanan ya, dianya maunya ke kiri gitu, hal-hal kayak gitu. Oke, berkaitan dengan siapa aja sih teman-teman ya, kita lihat yuk. Berkaitan dengan siapa aja? Oh, ini sih berkaitan dengan orang yang bolak-balik sama kamu ya teman-teman ya. Artinya gini, menjalin hubungan tapi sempat gini loh, menjalin hubungan lama gitu kan, bolak-balik sama kamu tapi tidak membawa kebaikan gitu loh. Ya kamu tahu bahwa ini nggak bawa kebaikan ya, seperti itu, dan sering ketemu sama dia gitu. Ibarat kata ketemu dia lagi gitu ya, seperti itu. Nah, kita lihat ya, respon yang sebaiknya ya kamu ambil atau kamu lakukan apa sih kalau misalkan kamu menghadapi problem seperti ini gitu. Jaga komitmen ya, artinya fokus aja sama prioritas yang memang kamu mau prioritaskan teman-teman ya, nggak usah yang namanya ada kesulitan nih ya udah diatasi gitu loh ya, jangan sampai ada kesulitan nih gitu kan kamu malah larinya ke hal lain yang nggak prioritas untuk dikelarin gitu. Jadi lebih ke perbaiki komunikasi juga teman-teman ya, siapa tahu ini bisa membantu memperbaiki komunikasi, ini penting. Terus habis itu juga jaga komitmen dengan baik gitu kan, jangan tergoda sama sesuatu hal yang mungkin sifatnya itu akan jadi sesaat ya. Misal kamu udah tahu nih tujuannya mau ke A gitu, dalam perjalanan mau ke A ya ternyata ketemu sama B, sama C, sama D, kamu mampir duluan ya, ini jangan, prioritasin dulu gitu. Kalau emang harus ke A ya A dulu diselesain, terlepas dari nanti A udah selesai kamu mau ketemu sama B sama C, itu nggak apa-apa gitu loh ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini cerita yang kedua ya buat kamu, cerita yang kedua. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Yuk, cerita kamu yang ketiga seperti apa? Ini kita lihat ya, pikiran kamu, ketakutannya kamu itu apa sih ya. Kalau aku nggak dicintai gimana ya gitu, kalau misalkan aku nggak disayangi gimana ya gitu, kalau aku tidak lagi disayangi sama dia gimana ya gitu. Jadi ketakutan kamu yang membuat kamu pada akhirnya jadi kayak parno-parnoan sendiri nggak sih teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Takut kalau misalkan nggak disayangi, nggak dicintai, kalau nggak dimengerti lagi kayak gimana gitu, dikhianati orang yang dipercaya ya nggak hanya masalah pasangan ya teman-teman ya, tapi bisa aja ini masalah pekerjaan, sahabat, temen, relasi ya, bisa saja seperti itu, dikhianati ya, nggak lagi disayangi, nggak lagi dicintai. Nah, ketakutan seperti ini kita lihat ya, kita bakalan lihat
kabar atau berita yang akan kamu dapatkan ini positif ya atau kurang baik gitu kan ya. Kita lihat nih ada Saturnus ya, bisa jadi kurang baik nih teman-teman ya. Apa sih ya yang kurang baik ini, apa kita lihat. Oke, berada dalam satu ikatan yang gak jelas, yang jelas seperti ini, banyak diomongin orang di belakang gitu kan ya, seperti itu. Yang jelas ya ini kemungkinan iya gitu. Kenapa sih takut-takutan kalau misalkan nggak dicintai gimana gitu ya, karena memang di sini ada ikatan-ikatan yang nggak jelas yang sedang kamu jalani gitu kan bersama dengan seseorang seperti itu. Jadi kamu kepinginnya ibaratnya menjalin satu hubungan yang serius nih tapi ternyata dapetnya yang nggak serius gitu. Awalnya sih mungkin serius gitu, tapi lama-lama kok jadi nggak jelas ya gitu, kok jadi ikatannya nggak jelas ya, mau move on juga masih susah gitu ya, seperti itu. Right, udah gitu diomongin juga sama orang lain gitu, right. Kita lihat ya, kita bakalan lihat untuk siapa aja sih yang terlibat gitu ya, siapa saja yang terlibat teman-teman ya. Yang jelas ini mungkin orang yang LDR sama kamu ya, orang yang LDR ada jarak ya sama kamu, terus bisa jadi ya orang-orang yang fokusnya ke ini sih, mengejar karir gitu loh, mengejar hal-hal yang mungkin berbeda gitu ya dengan kamunya sendiri mungkin siap untuk satu hubungan atau ikatan yang jelas, sedangkan dianya mungkin mengejar hal yang lain gitu loh, prioritas yang lain. Nah sekarang kita lihat respon kamu sebaiknya apa teman-teman ya, kalau kamu ngadepin ini nih gitu kan, melepaskan ego gitu, sesuatu hal yang kamu nggak bisa paksa ya nggak usah dipaksa gitu ya. Kita nggak bisa namanya maksain orang gitu kan buat sayang sama kita, buat tetap stay sama kita gitu kan, nggak bisa teman-teman. Orang tuh punya yang namanya pilihannya masing-masing, dia belajar untuk menghargai hal tersebut gitu kan. Lalu juga jangan gampang lah kebawa emosi dah. Ngelihat dari sudut pandang yang luas juga akan jauh lebih baik ya. Tahu kapasitas diri, ada hal-hal yang memang kita nggak bisa paksa teman-teman ya, seperti itu. Lalu juga belajar mau belajar mendengarkan, jangan obsesif gitu ya, jangan obsesi terhadap sesuatu hal, itu kan juga nggak bagus ya, seperti itu teman-teman. Alright ya, ini adalah cerita kamu yang ketiga ya buat teman-teman Aquarius. Nah, kendalikan diri, kendalikan pikiran, karena kadangkala ya kita sendiri yang menarik kejadian-kejadian tersebut masuk dalam kehidupan kita. Even ya yang namanya alam semesta ini nggak pernah loh mau ngasih kita yang jelek gitu atau buruk, itu nggak pernah teman-teman. Kita sendiri aja yang kadang-kadang menarik hal-hal tersebut sesuai dengan pikirannya kita, right? Kita bakalan coba lagi teman-teman ya di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula, zodiak yang berbeda pula ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day.